Inspirasi Raja Daud, kasih yang tak berlalu. Dalam audio sebelumnya, Terang Alkitab sudah menjelaskan bagaimana karakter Daud yang tepat janji, yang dipandang Tuhan luar biasa. Daud termasuk orang yang namanya paling sering disebut-sebut, mulai dari Perjanjian Lama sampai Wahyu. Kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus Kristus, bahkan nama Daud ditempatkan di urutan paling atas. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nanti di inspirasi berikutnya, Terang Alkitab akan membahas mengenai silsilah Yesus Kristus. Kali ini yang akan disampaikan adalah tentang kasih Daud. Kasih Daud yang tak pernah berlalu, kasih Daud yang tidak pernah berubah. Dalam audio kali ini, kita akan coba mengingat kembali ketika Daud dan Yonatan selalu menyertakan kasih Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa tanpa menyertakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kita sebagai manusia biasa, kasih kita terhadap sesama akan cepat sekali berubah. Kasih terhadap pasangan hidup kita, kepada kakak atau adik kita, kepada sahabat-sahabat kita, semuanya akan cepat berubah. Kesetiaan kita akan cepat pudar dan kasih akan menjadi dingin. Mungkin di antara kita pernah melihat dalam satu keluarga pada masa kecilnya begitu rukun, namun seiring berjalannya waktu, karena ada sesuatu hal, semuanya langsung berubah, saling bermusuhan, bahkan saling melukai. Itulah tanda kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kasih kita terhadap sesama tidak mudah berubah? Caranya yaitu kita harus mengikuti cara Daud yang selalu berdoa mohon kepada Tuhan agar senantiasa mengalirkan kasih setianya kepada kita. Karena hanya oleh kasih setia dari Tuhan yang mengalir dalam diri kita lah yang mampu membuat kasih dalam diri kita terhadap orang-orang dekat kita tidak akan berubah sampai selamanya. Dan kalau kita renungkan, mengapa kasih Daud kepada Yonatan, bahkan sampai ke anak Yonatan, Mephiboset, tidak pernah berubah? Semua ini dikarenakan Daud selalu memohon dan menyertakan kasih setia Tuhan dalam seluruh hidupnya. Daud sadar hanya kasih Tuhan yang setia. Tanpa kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupnya, kasihnya akan cepat berlalu. Sekarang kita baca dulu ayat di mana Daud dan Yonatan menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah mereka. 1 Samuel 20 ayat 14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, ayat 15, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, ayat 16, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud, ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dari ayat yang kita baca, Daud dan Yonatan menghadirkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga ketika Yonatan sudah meninggal, kasih Daud terhadap Yonatan mengalir lagi ke anak Yonatan, yaitu Mephiboset. Kita baca sewaktu Daud menunjukkan kasih setianya kepada Mephiboset, anak Yonatan. 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. 2 Samuel 9 ayat 9. Lalu raja memanggil Ziba,
hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya akan kuberikan kepada cucu tuanmu itu." Ayat 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kiranya kasih Daud yang kasihnya tidak pernah berlalu memberikan kita inspirasi agar kita harus terus berdoa, memohon agar Tuhan selalu mengalirkan kasih setianya dalam diri kita, agar kasih kita terhadap orang-orang dekat kita tidak akan pernah berlalu. Tuhan Yesus memberkati.